Annyeong, hai jumpa lagi di Ratu Drakor Channel yang akan membahas review Snowdrop episode 3. Sebelumnya Yongro dan Suho hampir ketahuan karena Pak Man, direktur asrama Sinonapi ini dan juga ketua asrama mendatangi kamar di lantai 4. Untungnya kosong, tapi terlihat di sini jendelanya sedikit terbuka dan ternyata Suho dan Yongro keluar lewat jendela dan sedang berdiri di dinding asrama. Nonapi melihat keluar dan tidak melihat apa-apa di bawah. Tak lama ada drama lagi nih guys. Kondisi tegang karena Yongro terjatuh dan untungnya ditahan oleh Suho. Setelah berusaha keras, ia berhasil mengangkat Yongro kembali dengan selamat. Mereka berhasil kembali masuk ke kamar lantai 4 setelah Nonapi dan lainnya pergi dari sana. Yongro sangat ketakutan, ia ditenangkan oleh Suho. Kemudian saat Yongro mau keluar ternyata pintunya terkunci. Suho menghibur Yongro yang takut dan sedih dengan membuat pesawat kertas. Untungnya nih Jungmin sadar Yongro tak ada di kamarnya. Ia khawatir terjadi sesuatu. Lalu Pak Man memberitahu Jungmin yang terjadi dan bersama-sama membuka pintu dari luar untuk Yongra. Suho minta malam itu juga ia harus pergi dari asrama karena bisa membahayakan Yongro. Dengan diantar Pak Man, mereka keluar melalui pintu rahasia di asrama. Sayangnya pas mau keluar ternyata ada polisi berjaga di depan pintu keluar tersebut. Tiba di hari pertemuan untuk membicarakan hari gelar kriya, hari di mana asrama terbuka untuk umum dan pasangan kencan mereka boleh datang. Haeryong lalu meminta mereka harus menari disko di hari spesial tersebut. Sementara Yongro mempersiapkan Suho bisa keluar dari asrama dengan berbaur bersama yang lainnya di hari gelar kriya. Di tempat tinggal Gwangtae, ia kaget karena polisi menggeledah tempat tinggal Suho di kamarnya. Ia tak percaya karena Suho dituduh sebagai mata-mata dari utara. Yongro juga di sini hampir ketahuan oleh Okbun saat pura-pura berjemur. Padahal ia mau membawakan makeup buat Suho. Tak lama Yongro dan kawan-kawannya rapat lagi soal hari gelar kriya. Mereka menahan agar Gwangtae yang mengenal wajah Suho untuk tidak datang. Haeryong mengundang pacarnya yang lain dan Yongro juga akan mencari setelan pakaian untuk Suho. Yongro lalu masuk ke telepon umum. Ia menelpon seorang bibi yang ternyata adalah asisten di rumahnya. Si bibi memberitahu Yongro kalau Nyonya Hong besok tidak ada di rumah. Tapi Nyonya Hong mendengar percakapan itu dan diam-diam membatalkan janjinya besok. Di sini seorang pria tua membahas tentang agennya yang saat ini sedang dikejar oleh agen ANSP. FYI, orang tua ini dari Korea Utara ya guys. Dan seorang ibu tua juga sedang menelpon agen lainnya dan minta pada agen tersebut jika Suho memiliki gelagat yang mencurigakan seperti ideologinya yang berubah, agen itu harus membunuhnya. Satu hari sebelum hari gelar kriya, ternyata Yongra datang ke rumahnya untuk mengambil setelan jas kakaknya buat dipakai oleh Suho. Si bibi khawatir karena Nyonya Hong ada di rumahnya dan ternyata Yongro adalah anak dari ketua ANSP nih guys. Yongro hanya mengambil setelan jas dan berniat untuk segera pergi. Nyonya Hong menemuinya di pintu keluar. Nyonya Hong mengatakan kalau Yongra selama ini sudah pergi begitu lama dengan tinggal bersama neneknya di pedesaan dan minta Yongro menyapanya meski ia hanya ibu tiri. Lalu Yongro mengatakan Annyeong dengan tatapan dingin dan datar. Nyonya Hong juga mengatakan bukan ia yang membunuh ibu Yongro, tapi kenapa Yongro harus marah padanya. Yongro makin geram dan mengambil salah satu figura foto keluarga dan memecahkannya, membuat Nyonya Hong marah lalu menampar Yongro. Yongro lalu meninggalkan rumahnya menuju asrama dengan sedih. Ia lalu memberikan setelan jas kakaknya ke Suho untuk dipakai di hari H. Tibalah hari gelar kriya, Suho begitu tampan memakai setelan jas dan terlihat terpukau saat melihat Yongro yang juga terlihat sangat cantik. Mereka berdua dalam diam hanya saling menatap. Yuk yang lain ngontrak nih guys. Lantas saat menuju ke dalam asrama mereka bertemu nih dengan Nonapi. Nonapi lalu menanyakan siapa nih Suho. Yongro lalu kemudian mengatakan kalau Suho ini hanya ingin pergi ke atap. Suho membela Yongro kalau ia yang memaksanya.
Mereka pun akhirnya berhasil lolos. Di asrama semua orang sibuk berpesta dan di sini Seolhae menunggu pasangan kencannya. Tapi ternyata yang datang kok malah Gwangtae. Seolhae ketakutan melihat Gwangtae karena ia tahu kalau Gwangtae ini mengenal wajah Suho. Ia pun kabur ke dalam asrama. Gwangtae punya tiket karena dikasih pasangan kencan Seolhae yang sakit. Ia mengejar Seolhae sampai ke dalam. Okbun yang memeriksa tiket masuk juga bingung karena Gwangtae ini kan harusnya menjadi pasangan Haeryong. Gwangtae lalu menanyakan di mana Haeryong. Seolhae minta Gwangtae untuk menunggunya di kamar 207. Lalu di sini ada Haeryong yang gugup karena pasangan kencannya yang polisi menegur Suho. Ternyata ia hanya minta Suho untuk ikut kompetisi menembak. Suho pun siap ancang-ancang dan berhasil selesaikan tantangan menembak dengan sempurna. Semua mensoraki Suho sebagai pemenang. Sementara di kamar setelah Gwangtae tahu kalau Seolhae anak orang kaya raya, ia lalu terus menggombali Seolhae. Di dalam asrama, Hyungrae dan pasangan kencannya mengajak yang lain untuk dance dan mereka minta Hyungra untuk ikutan perform. Hyungra kemudian perform dan berdansa dengan Suho. Manis banget deh. Sayangnya ini cuma hayalan Hyungra saja. Suho lalu menariknya untuk segera pergi. Di sana ada Okbun yang terlihat kesal karena melihat Suho kok malah pergi bersama Hyungra. Di luar sudah ada Jungmin yang mempersiapkan sepeda untuk dibawa pergi oleh Suho. Karena diawasi polisi, ia minta Hyungro untuk pergi bersama Suho seolah mereka pasangan kencan agar polisi tidak curiga. Hyungro menanyakan apakah Suho sudah tahu nomor telepon asrama dan ia tinggal di kamar 207. Di sini Hyungro terlihat berharap banget nih guys supaya Suho mau menelponnya. Katanya sih ia harus mengembalikan barang Suho tapi Suho hanya diam saja. Dan tibalah saat mereka berpisah. Suho hanya minta supaya Hyungro jaga diri. Balik lagi ke Gwangtae yang masih saja menggombali Seolhae. Lalu tanpa sengaja ia melihat ke bawah, di sana ada Suho sedang bersama Hyungro. Ia kemudian langsung bergegas menelpon polisi tanpa diketahui oleh Seolhae. Lee Gong-moo menerima pesan keberadaan Suho dan langsung menuju ke gerbang asrama. Balik lagi ke Hyungro, di sini Hyungro seolah ada yang mengganjal, ia tetap di gerbang asrama seolah menunggu Suho. Begitu juga Suho yang berhenti sejenak, sementara para polisi ini sudah mulai bergerak menuju gerbang asrama. Hyungro masih menunggu Suho dan benar saja ternyata Suho datang kembali ke Hyungro. Hyungro senang banget melihat Suho sambil tersenyum. Suho pun mendekati Hyungro padahal polisi sebentar lagi bakal sampai nih guys. Duh, kira-kira mereka bakal ketahuan gak nih? Lanjut ya di review Snowdrop selanjutnya hanya di Ratu Drakor Channel. Terima kasih sudah menonton Snowdrop episode 3 bersama Ratu Drakor Channel. Dan juga thanks banget buat kalian yang bersedia subscribe channel ini. See you on next video.